Halo, selamat malam semua food trainer di seluruh Indonesia. Ketemu lagi dengan saya di Foodies on Sharing, program ngobrol-ngobrol santai yang menghadirkan narasumber-narasumber menarik dan didedikasikan untuk kemajuan food trainer di seluruh Indonesia. Foodies the first F&B education platform in Indonesia. Maaf agak belibet karena kayaknya wah ini banyak banget yang ikut hari ini ya. Tapi anyway, malam ini juga saya mengundang teman saya yang sebetulnya sangat relevan banget gitu karena beberapa hari yang lalu ya gitu, kalau kita ingat itu sebetulnya ada satu beberapa hari yang lalu, beberapa minggu yang lalu itu kan beberapa teman-teman kita juga cukup dikejutkan gitu dengan tiba-tiba adanya salah satu bisnis kuliner yang difunding gitu oleh Alpha JWC Ventures gitu. Nah, makanya itu sebetulnya saya langsung penasaran sebenarnya apa gitu kan yang membuat dia difunding gitu kan, dan kok bisa bisnis kuliner difunding. Kayaknya sekarang ngomongin tentang startup dan memfunding ini tuh menjadi talk of the town, apalagi besok kan si drakor yang temanya fundingan itu juga akan memasuki babak terakhir ya gitu. Baru kali ini saya ngerasa nonton drakor berasa kayak pilkada loh. Kayak pilpres loh. Ini ada tim anu. Anyway, aku coba pengen tersambung dulu. Aku coba bersambung dulu dengan teman aku malam ini ya, Mbak Adel dari Alpha JWC Ventures. Ditunggu ya teman-teman ya. Sementara itu bisa pada info dari mana, komen-komen aja, sapa-sapa teman-teman kita yang lain yang lagi nonton juga tentunya. Sebentar ya, nampaknya belum bisa tersambung. Belum bisa. Kita tunggu sebentar ya. Nah, buat teman-teman juga sekalian, sebelum kita menunggu tersambung dengan Mbak Adel ya, sebentar. Teman-teman bisa juga subscribe YouTube channelnya Foodies. Itu ada 400 plus video premium di sana, premium konten yang bisa diakses oleh teman-teman for free, nggak usah bayar. Jadi belajar itu nggak perlu pakai mahal. Ditunggu ya, saya coba koordinasi dulu. Sementara teman-teman boleh sapa-sapa temennya sama kasih tahu dari mana, dari kota mana. Sebentar, wih banyak yang wave di sana. Belum muncul namanya, ditunggu ya. Sebentar, itu kayaknya sudah muncul. Oke. Kita tunggu sambungannya. Semoga bisa tersambung. Kayaknya kalau jam segini lagi banyak banget yang online, jadi mungkin agak sedikit lalu lintas padat. Halo, dari kota mana aja nih? Coba absen dulu. Kita masih tunggu ya. Wah, banyak yang dadah. Halo, selamat malam Adel. Halo. Kurang bagus kayaknya sambungannya. Sebentar ya, kita masih nunggu Mbak Adelnya tersambung. Halo, kayaknya masih belum. Oke. Sabar ya.
Wah, ada yang dari Tulung Agung, Mas Dani. Kita masih belum tersambung. Kayaknya Mbak Adelnya ada sedikit gangguan. Bentar. Saya coba invite ulang ya. Tadi kayaknya keluar dulu. Oke. Halo. Hai. Halo. Mendingan? Hai. Kayak mendingan suaranya keluar tapi gambarnya agak freeze. Aduh. Kedengeran tapi suaranya gambarnya freeze. Pakai apa ya? Tadi pakai Telkomsel gagal. Masih freeze ya. Bentar ya. Give me one second. Ini pakai WiFi. Ini pakai WiFi. Oke. Wah, ini ada sebentar. Wah, ini ada Mas Ahmad ini. Penasaran dia pasti kayaknya. Mas Ahmad mah harusnya nanti kapan kita minta sharing lagi lah. Nih, advance soalnya ilmunya. Ya, saya coba request lagi. Semoga lebih lancar sekarang. Oh ya, buat teman-teman juga jangan lupa bisa juga join di channel Telegramnya Foodies ya. Untuk konten-konten edukasi bisnis kuliner yang update setiap hari, itu bisa diklik di link t.me/foodies_id. Jangan lupa ya, t.me/foodies_id. Terus, oh ya, sama jangan lupa pantengin juga IG-nya Foodies, itu kita sharing setiap hari sebetulnya. Sama nantikan juga sebetulnya ada kelas-kelas juga di Foodies ID. Halo Adel. Halo, kedengeran nggak? Halo, Hai Adel. Halo. Wah, kayaknya kurang bagus sambungannya. Halo. 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 Hai, kedengeran nggak? Nggak. Ini udah oke nih. Halo. Oke. Hai, kedengeran mendingan? Much better. Tapi kok freeze lagi ya? Suaranya hilang lagi. Halo. Bisa nggak? Halo. Halo, aduh sorry banget. Oh my God. Gak apa-apa. Tenang. Jangan panik dulu. Bisa nggak? Coba. Sekarang kedengeran? Suaranya kedengeran. Oke. Mukanya freeze ya? Enggak. Oke. Enggak. Mukanya enggak freeze. Oke, Enggak siap. kok. Sorry. Cool. Hai. Apa kabar Halo. nih? Apa kabar? Kita terakhir IG live juga kapan ya? Pas PSBB deh kalau nggak salah ya. Iya, dulu tuh gue berpotong rambut tapi masih segini. Sekarang udah panjang. Iya ya, udah lama nggak potong rambut. Nah, oke. Del, kita langsung aja lah ya ke list pertanyaan kali. Nggak apa-apa lah ya. Iya. Semoga waktunya bisa lebih efektif. Sama Tuh ada yang komen suara dan gambar bagus. Siap, udah bagus terima emang. kasih. Gitu. Iya makanya, kan gini ya. Kemarin tuh kan kita sama-sama tahu lah. Kemarin tuh kan ada funding yang ya mungkin kalau buat teman-teman yang di ventures mungkin bukan tiba-tiba ya, tapi buat teman-teman kayak kita kan yang manusia awam tidak ada di dunia ventures mungkin cukup terkejut-kejut gitu ya, tiba-tiba ada satu bisnis kuliner yang tiba-tiba di funding. Apalagi sekarang kan lagi masa-masa PSBB. Sekarang di Bandung sekarang malah PSBB lagi katanya. Tapi ya, tapi maksudnya sebenarnya kan sekarang jadi terdengar cukup familiar ya gitu, bahwa ternyata bisnis kuliner ini benar-benar ternyata
real nyata bisa di-funding. Bahkan beberapa hari yang lalu tuh kan ada juga yang bisnis kuliner juga, sebenarnya maksudnya adalah F&B ya, kalau pernah, pasti tahu lah, ada lah ya. Gitu, pasti tahu lah gitu, yang di-funding juga sama ventures juga gitu kan. Jadi sebetulnya kan kalau yang kita selama ini pahami itu bahwa bisnis kuliner itu kan jarang yang di funding, tapi turns out ternyata kan sekarang banyak juga bisnis venture yang di funding kan gitu ya gitu. Nah jadi sebenarnya pengen tahu juga sih sebenarnya sebelum kita ngomongin venture lah ya, kayaknya buat teman-teman followers foodpreneur-nya Foodies kan mungkin ada yang belum tahu ya Adele ini siapa. Terus dari mana, kemudian Alpha JWC itu apa? Lupa gue gitu, opening dulu. Adele cerita dulu deh, Adele ini siapa, sama apa itu Alpha JWC itu apa gitu. Oke, jadi aku Adele, Strategic Communications-nya di Alpha JWC Ventures. Alpha JWC itu apa? Kita firma modal venture capital sebenarnya. Kita invest di startup. Terus kita punya 2 fund, totalnya hampir $200 juta. Kita invest di startup di Asia Tenggara, tapi karena kita orang Indonesia, mostly orang Indonesia, dan kantornya juga di sini, jadi fokus kita sebenarnya banyak di Indonesia. Meskipun kita punya beberapa startup juga di Singapura, di Vietnam, dan di negara-negara lain. Sekarang ada 41 aktif portfolio companies. Kita invest cukup sektor agnostik, artinya kita terbuka untuk sektor apapun sih. Jadi kalau misalnya tadi nanya kuliner ya, karena kita sektor agnostik, dan itu potensial ya kita masuk di situ. Tapi yang lain kita juga ada fintech, kita ada e-commerce, ada agriculture. So we do a lot of things. Dan so that's that. Roleku kalau di Alpha untuk communications, untuk Alpha sendiri dan untuk portfolio companies kita sih. Kalau mau jawab tadi kenapa ternyata kuliner itu bisa dimasukin VC, sebenarnya Mangkokku itu bahkan bukan investment pertama kita di bidang makanan dan minuman kuliner. 2018 kita invest di Kopi Kenangan dan sebenarnya jadi kalau misalnya pertanyaannya apakah kuliner itu bisa diinvest sama VC, kalau 2018 orang mungkin masih kaget ya. Tapi kalau sekarang I guess udah mulai banyak kok kuliner, dan semakin yakin dari sisi investor sendiri kalau misalnya ini tuh potensial banget, lukratif banget si sektor ini, dan it's always been that lukratif, dan dengan adanya teknologi masih jadi bukan gampang sih, jadi lebih mungkin untuk dibikin scalable gitu. Artinya kalau tadi tuh aku baca ada kayak post gitu nanyain emang ini startup, sebenarnya balik lagi ke definisi startupnya. Kalau buat kita definisi startup itu adalah company yang baru mulai, yang potensial untuk growth-nya itu berkali-kali lipat dalam jangka waktu yang jauh lebih singkat daripada konvensional. That startup. Mau dia bergerak di rice bowl atau dia mau bergerak di big data analytics, it's the same thing. It's still a startup gitu sih. Jadi lebih ke jadi yang dikatakan startup itu lebih ke jangka waktunya atau size marketnya, atau mungkin apa sih kalau orang startup nyebutnya market cap kali ya, tapi kalau kita mungkin orang awam nyebutnya omset gitu. Omset kali ya. Atau apa ya? Sebenarnya lebih ke scalability-nya, dia bisa direplicate dan bisa digedein dalam jangka waktu yang lebih cepat daripada konvensional kah? Dan untuk scalable itu kan berarti emang target target marketnya tuh harus gede, dan bisnisnya sendiri tuh bisa gampang direplicate, yang bisa bukan direplicate bisa di scale, diluasin. Iya. Jadi potensi marketnya itu ya bisa ditarik, dilebarin kali maksudnya ya. Karena sebenarnya kayak teorinya tuh kurang lebih sama kalau misalnya kayak mau jualan di Jakarta atau di Aceh gitu. Hah? Gimana tuh? Gimana? Gimana ya? Kalau misalnya kita nyari kayak barang yang scalable gitu. Say kalau jualan kopi gitu. Kopi asal ada resepnya bagus, bikin di sini dan bikin di Aceh akan sama, dan bikin di Bandung juga akan sama. Tapi kalau misalnya dan lebih mungkin untuk dibikin standardized di semua tempat daripada kalau misalnya say kita bikin beef Wellington gitu yang susah banget kan,
it will be much harder untuk dibikin misalnya kayak 100 outlet dalam waktu 3 tahun. Oke. Ya, maksudnya mungkin yang secara resep, cara pengolahan bahan baku, kemudian cara dia mengoperate bisnisnya itu bisa rumit gitu. Supaya, ya, bisa ditweak dengan bantuan teknologi, dengan bantuan kayak growth hacking yang lain-lain supaya bisa ada di mana-mana nih dalam jangka waktu yang cepat, nggak harus nunggu kayak 5 tahun terus baru buka cabang kedua gitu. Nah, tapi Del, nih sebelum lebih jauh lagi ya, pengen tahu juga dong sebenarnya untuk pengetahuan umum teman-teman aja nih buat yang pada belum tahu. Sebenarnya kalau yang namanya venture capital, itu cara kerjanya gimana sih? Jadi kita itu pengelola dana pihak ketiga. So we also have our investors. Jadi maksudnya banyak orang punya uang taruh di sisi gitu ya. Di sisi. Dan kita sebagai pengelola, kalau di Alpha kita we claim to be independent and institutional. Jadi semua tuh ada kita independen, all decision makingnya ada di Alpha, dan kita juga institusional. Jadi semuanya ada due diligence-nya, ada good governance and everything ya. Kita invest di startup. Nah, kita invest di mana itu kita cuma punya namanya investment thesis. Jadi sama investment mandate. Jadi di awal kita bilang kita mau invest di company yang seperti ini dengan jumlah seperti ini dan di daerah seperti apa. Ya udah kita lakuin itu selama sampai jangka waktu tertentu. Dan kalau di Alpha sendiri kita we're a big believer of focus and value adding investment sih. Jadi kita nggak invest di banyak-banyak, kayak kita nggak invest di 100 company setiap tahun, biasanya 8-12 company setiap tahun, tapi kita support timnya, foundernya, we spend much more time there. Jadi kayak mulai dari hiring, mulai dari marketing, legal and everything, kita bantuin kalau misalnya if you need support gitu. Dengan harapannya itu kenapa dibantuin gitu ya, dengan harapannya agar valuasinya membesar berarti ya, bener nggak? Valuasi dan nanti exit akan di suatu saat. Tapi sebenarnya buat kita sendiri sih mikirnya kalau misalnya dari awal udah cuma mikirin exit, it's a wrong approach gitu. Jadi kalau misalnya kalau kita sendiri di visi, kita tahu dari awal once we jump into kayak a partnership, it's a long term partnership relationship. Jadi, iya itu benar, kayak jangan mikirin setahun putus gitu. Kayak ya kita kan di sini for a long run, jadi ya kita harus bantuin dari awal. Dan kalau misalnya emang dari awalnya ngelihatnya kayak gitu, kita akan support. Jadi dari kecil sampai gede kita akan terus ada di situ sih sebenarnya. Ya maksudnya tapi tidak ada juga kemungkinan sebenarnya untuk di exit ya gitu, walaupun karena again kan kita sebenarnya pengelola dana pihak ketiga, kita at some point kita harus bertanggung jawab pada yang di atas, yaitu para investor. Maksudnya at least dana yang diinvestnya juga bisa menjadi nilainya bertambah, mungkin gitu kali maksudnya ya. Dengan cara ngebantuin si foundersnya, ngebantuin many aspek yang tadi, ada legal, ada operational dan lain-lain, agar sebenarnya nilai perusahaannya bertambah ya. It means kan sebenarnya orang yang udah invest juga akan lebih happy karena nilainya pasti bertambah. Dan gitu kalau kita sih mikirnya selalu you control the process, you control the result kan. Itu keren tuh, you control the process, control the process, you control the result. Benar juga. Iya benar. Kalau kata anak-anak Twitter zaman sekarang kan, usaha tidak akan mengkhianati hasil ya. Betul. Nah. Terus sebenarnya mau nanya juga nih, kan tadi udah disebut sih ya namanya Mang Koko, jadi nggak apa-apa ya gue sebut juga. Gitu. Nah, kalau kemarin lihat kan kalau dulu ada Kopi Kenangan, terus beberapa minggu yang lalu ya itu kan ada Mang Koko yang diinvest juga, basically itu kan industrinya kuliner. Nah, tapi sebenarnya pertanyaannya itu gini, apakah gitu kan industri kuliner itu sekarang sebegitu menariknya buat visi untuk dimasukin? Sebenarnya again sih itu kayak selalu menarik deh, karena hal yang paling menarik dari industri kuliner adalah itu bukan kayak one winner takes all gitu, karena
ada beberapa industri yang kayak kalau dia menang ya udah dia doang nih kayak market leadernya. Sementara kalau makanan ada possibility untuk punya beberapa market leader karena seenak apapun makanan capek kan nggak mungkin dimakan tiap hari kan kayak you want some variations. That's the good thing about this industry. Dan marketnya tuh gede banget karena semua orang makan. Jadi dari market size-nya sendiri tuh emang gede banget dan karena market Indonesianya juga gede banget ya dan kayak selalu ada inovasi-inovasi terbaru yang bikin industri ini selalu menarik sih kayak dari sisi makanan produk-produknya sendiri kayak bubble tea gitu dulu tahun 2000-an awal kita ngomongin bubble tea terus dia hilang terus tiba-tiba bubble tea ngehits lagi sekarang those kind of things yang sebenarnya selalu ada hal-hal baru yang menarik gitu dan selain dari produknya sendiri dari operasionalnya juga menarik. Again, terima kasih pada teknologi banyak yang bisa dibikin bisnisnya jauh lebih scalable, lebih cepat, lebih besar kayak dari aplikasi misalnya. Orang kalau dari aplikasi retention rate-nya biasanya lebih bagus karena dia bisa ada engagement-nya dan dia bisa nge-track dia udah beli apa aja dan tendensinya kan orang akan kayak balik-balik lagi. Terus ada juga sekarang cloud kitchen kan yang ternyata untuk ada di mana-mana nggak perlu punya restoran gede-gede, you just have to be part of cloud kitchen atau bikin aja sendiri. Itu operasionalnya sendiri biayanya jadi jauh lebih efektif dibandingin kayak buka restoran kan. Tapi you can still serve the market dan ini yang tadi kalau misalnya kita ngomongin pas pandemi apa segala macam, it's kayak adaptasi kayak gini yang bikin bisnis masih bisa bertahan sih. Berarti maksudnya kayak bisnis ya. Gimana? I mean, makanya it's always interesting kalau misal to see tren apa selanjutnya di kuliner gitu. So we're still here kayak. Jadi kemungkinan kedepannya akan banyak kuliner-kuliner lain mungkin yang akan diinvest kali ya. Possible nggak? Akan jadi maksudnya salah satu industri yang akan jadi rebutan gitu mungkin dari para ventures ini untuk berlomba-lomba masuk atau enggak sebenarnya? Mungkin iya dan udah dimulai dari waktu itu kita invest Kopi Kenangan pertama kali sih kayaknya. Itu ya. Iya. Ketika kita launches kita bilang kita invest segini banyak amount terus kita kita ngomong di mana-mana dan kita bilang kalau misalnya no this is a good industry to be in to invest in as a VC dan pertanyaannya mulai muncul kan kayak ternyata bisa ya dan sekarang kayak makin banyak industri kuliner yang bisnis kuliner yang dapat investment kan jadi dan menurut I think it's not gonna stop sih karena marketnya gede banget dan orang akan terus butuh makan. Marketnya gede banget sih itu kuncinya mungkin ya karena orang nggak akan marketnya itu selain besar dan nggak akan pernah habis itu aja kali ya kelihatannya. Jadi potensialnya sangat-sangat unlimited lah kalau bisa dibilang. Yes. Nah, tapi Del ini juga satu hal yang paling penting juga ya. Oke, kuliner sekarang bisa jadi cukup seksi lah gitu untuk dilirik. Nah, tapi sebenarnya model bisnis kuliner yang seperti apa sih sebenarnya yang layak gitu, yang sebenarnya cukup oke lah, cukup seksi lah untuk bisa dipertimbangkan jadi salah satu portfolio yang diinvest sama si Alpha JWC misalnya. Again kita VC kan kita nyari yang growth potensialnya gede dan cepat kan sebenarnya, relatif lebih cepat daripada yang lain. Jadi kita nyari yang bisnis plan-nya cukup meyakinkan to achieve this. Jadi kalau misalnya kita tanya dulu di awal targetnya apa sih sebenarnya dalam 3 tahun 5 tahun ke depan targetnya apa, the big mission dalam 10 tahun ke depan gimana, terus kalian punya apa kayak how are you gonna achieve these goals gitu dan kalau misalnya pertanyaannya kayak apa bentuknya franchise kah atau gimana balik lagi sebenarnya ke bisa dijustify atau bisa dijustifikasi oleh founder itu apa enggak karena semua orang punya alasannya masing-masing gitu kayak kenapa mereka pegang sendiri brandnya kenapa mereka mau franchise mungkin kalau franchise bisa expand jauh lebih cepat tapi kalau misalnya untuk kalau kayak di Alpha sih portfolio kita masih pegang sendiri karena pengen supaya kualitasnya lebih terjaga jadi itu sebenarnya pilihan masing-masing dan
asal alasannya masuk akal dan uh, bisa membuktikan itu it makes sense in the long run, ya it's always interesting buat ini sih, buat visi. Tapi sebenarnya kalau bisnisnya menggunakan model bisnisnya franchise ya, kemitraan, itu sebenarnya possible nggak sih untuk diinvest sama visi? I think masih possible sih, karena again tiap visi punya investment tesisnya sendiri, semua punya. Jadi kayak I cannot say ini akan diterima sama semua visi, tapi karena setiap visi punya pandangannya masing-masing. Yang menurut kita menarik mungkin belum tentu menarik buat investor lain. Jadi sebenarnya kalau boleh di summary lah ya, maksudnya 3 poin utama yang dilirik itu sebenarnya lebih ke model bisnisnya kah, atau produknya kah, atau mungkin foundersnya atau teknologinya apa gitu. Yang pertama, barangnya harus enak sih. Produk berarti ya. Produknya harus benar, karena kalau kita ngomongin kuliner, mau secanggih apapun aplikasinya, yang masuk perut kan makanan. Jadi kayak kayak mau sebagus apapun aplikasinya, orang akan datang kembali untuk makan makanan itu kan. Jadi kayak make sure kalau misalnya produknya itu disukain orang, dan it's gonna be there in the long run, bukan yang kayak cuma hype doang gitu. Kan ada beberapa yang makannya cuma gemes kayak unicorn abis itu hilang, we tend to invest in things that will be there in the long run, kayak kopi gitu. 10 tahun lagi kita masih akan minum kopi. Kenapa kita invest di Bangkokku? Karena dia jualannya untuk sekarang dia rice bowl yang I think everyone sampai kapan juga masih akan makan nasi di Indonesia. Itu sih. Iya benar. From business side ya harus scalable, harus sustainable yang tadi. Jadi kayak ada ininya nggak sih, punya goal yang jelas, long run sama kayak medium term tuh mau ngapain. Dan waduh, ada founder lah lu, Mas Arif. Itu dari tadi sih gue udah lihat. Takut tapi aku mau enggak lah, baik kok, nggak gigit. Tapi nggak tahu deh kalau sama yang di fundingnya, nggak ngerti deh gue galak nggak ya. Iya, lanjut. Oke, jadi from business side juga harus punya goal yang tinggi, karena kalau misal tadi aku bilang visi kita nyariin yang scalable, ya kita harus tahu mau scalable sampai segede apa sih. Jadi punya mimpi yang cukup besar yang bisa menjustifikasi kalian butuh uang segini banyak dari pihak ketiga, if that makes sense. Karena kalau misalnya targetnya kita cuma mau punya 10 restoran di Jakarta sama Depok gitu, kenapa minta $10 juta gitu, jadi kurang tinggi mimpinya ya. Iya, mimpinya tuh harus gede sampai kayak orang mikir apa ya, again kata-kata mutiara orang lain, kalau if it's not crazy, kalau orang nggak ngatain mimpi lo bodoh, it's not big enough kan. So you have to have this kayak big goal, dan ada milestone dan projection yang jelas untuk kita mencapai ke sana, supaya bisa menjustifikasi sebenarnya why you need this VC money. Terus yang paling penting tapi foundernya sih harus kuat. Jadi kayak kalau kita lihat bisnis kuliner sebagai startup, dan di early stage, di awal-awal, ide tuh bisa berubah, market bisa berubah, apalagi kayak kemarin dengan COVID kan semuanya berubah segala macam. Jadi yang benar-benar bisa kita pegang tuh foundernya tuh harus yang punya mereka strong, mereka tahu mereka lagi ngapain, they know what they want, they know what they are doing right now, dan mereka punya pengalaman untuk melakukan, it's not necessarily di bidang itu, tapi mereka punya manajemen skill yang bagus, dan experience dan industry knowledge yang bagus di situ, sama punya kemampuan untuk hiring orang untuk ngebangun tim itu sendiri sih sebenarnya. That's one of the most important thing yang ada di founder, karena tim yang ada sekarang sih, kalau misalnya kayak 10 orang bisa bikin misalnya untuk 10 outlet, tapi kalau misalnya untuk bikin 100 outlet, you need much more people for that, dan si founder ini harus bisa bikin orang lain percaya sama idenya,
sampai mereka mau kayak ya udah deh, oke kita join as a team. Apalagi kalau di startup awal, founder it's really important sih. Nah, tapi ini nyambung ya tentang founders ya. Maksudnya, tapi sebenarnya ada nggak sih misalnya sebuah ventures itu misalnya nih ya lebih prefer foundersnya 1, 2, 3 aja deh, atau misalnya lebih prefer founders yang banyak, kalau bisa ada 10 atau 12 biar bisa biar punya pasukan gitu. Nah, itu sebenarnya ngaruh nggak sih jumlah founders itu? Balik lagi sebenarnya ke foundernya siapa. Jadi ada beberapa founder yang more founders are better, tapi nggak selalu gimana, it's not always better juga, karena kalau misalnya timnya banyak tapi nggak strong, buat apa gitu. So ini case by case, ini sih benar kayak case by case. Tapi soalnya kalau di Alpha sendiri kita punya beberapa investment yang single founder and it's doing well gitu. Dan tapi ada beberapa juga yang mereka butuh at least berdua atau bertiga. Dan kalaupun dia misalnya sendiri, mungkin dia nggak punya co-founder, tapi founding timnya cukup kuat. Gitu sih. Ya. Tapi kalau kayak venture seperti Alpha JWC ya, ini ikut misalnya gini, kalau misalnya founders kan kalau misalnya cuma satu, doing well gitu. Tapi kan pastinya nggak akan bisa ngerjain semua hal dalam waktu bersamaan. Alpha JWC ini ikut membantu untuk misalnya gitu mencarikan co-foundernya kah, atau mencarikan CEO-nya bahkan, kan maksudnya kalau nonton startup lah ya pastilah ya. Nonton startup kan ya. Maksudnya kan kalau kita lihat kan based on the movie, and I think bisa dibilang itu juga ada lah real case yang seperti itu. Maksudnya bisa jadi kan satu usaha, satu startup itu misalnya foundersnya misalnya kuat banget di technical skill misalnya ya, technical skill gitu kan. Nah, tapi kan somehow kadang-kadang ada yang kelihatannya ini tuh jago banget di technical skill, tapi tidak ada orang yang jadi playmaker atau strategically-nya. Which is itu kan yang terjadi ya kalau di startup, di film itulah. Anyway, kalau Alpha JWC ini ikutan nggak sih bantu nyariin CEO-nya kah, atau another co-founder? Sorry, ini ada Kang Dewa loh, keren nih. Kang Dewa, oke. Ya lanjut. Kita bantuin untuk strategic hiring sebenarnya. Strategic hiring ya namanya. Iya, jadi posisinya apa, it really depends on the condition sebenarnya. Dan again kita sebagai investor, dari awal kita posisinya sebagai partner sih. Jadi kita partner, kita advisor, tapi kita nggak we're not their boss, karena ini tuh kayak we're all in this together. Jadi kita akan bantu strategic hiring, tapi everything is discussed with the team sih, nggak yang kayak tiba-tiba jelek nih cabut gitu. Itu dengan semua tuh dengan prinsip kekeluargaan. Karena again kita memposisikan diri sebagai partner instead of boss dari founder ini. Jadi kalau bisa dibilang decision maker-nya itu lebih tetap di company-nya ya, atau yes, gimana? Karena even kalau dari kalau kita ngomongin dari shareholder ya, dari itu mayoritas harusnya masih di founder kok kalau di early stage company. Nah, tapi berarti kalau di si Alpha JWC ini kan memang basically ventures. Tadi ceritanya juga bantuin ngerjain hal-hal yang let's say misalnya kayak legalnya atau apanya. Nah, tapi sebenarnya berarti bisa dibilang itu fungsinya menyediakan mentor juga berarti ya? Mentor as in kita akan advisor. Selalu advice. Yes, dari tim kita sendiri akan selalu advice, dan we're only, kita tuh bilang kayak co-founder WhatsApp, we're only one WhatsApp away gitu sih. WhatsApp aja ntar dibalas. Iya benar. Kita bantuin dalam advisor. Kita juga punya network yang cukup gede untuk kita nggak bisa menjawab semua pertanyaan kan, kayak there are things yang sebenarnya butuh expert advice atau gimana. We have all this network dari tim kita. Tim kita udah kayak we can connect you to the right guy if we cannot help you with something sih. Oh, berarti
Sebenarnya gini, secara teknis lah ya mungkin boleh lah ya dikit-dikit bocorin lah. Secara teknis sih, misalnya let's say seperti kayak dulu Kopi Kenangan atau sekarang kayak si Mangkokku lah gitu kan. Itu sebenarnya mereka begitu mereka di funding gitu kan, itu sebetulnya dari Alpha JWC itu adakah misalkan orang yang quote on quote seperti AE-nya lah, bukan AE lah, apa PIC yang diminta untuk dedicated untuk ngawal si Mangkoko ini ya of course foundernya juga gitu ya dikawal agar ngarahnya benar gitu kan, atau sebenarnya Alpha JWC-nya lebih ke ya udah lu butuhnya apa nanti gua bantu gitu, nungguin dari mereka yang minta atau memang dari Alpha JWC ada satu dedicated orang yang mungkin scanning dulu di awal, lu butuhnya anu stage-nya gini, nah baru kita discuss atau gimana? PIC ada tapi it's a team effort sih sebenarnya, karena kita punya value creation team, kita punya investment team yang akan ngebantu jadi kita meeting misalnya kayak kita share company-nya butuh apa dan kita brainstorm, kita bantuin dan jadi bukan kayak cuma satu orang yang ngerjain satu ini, it's a team effort. Tapi ada PIC-nya ya sebetulnya ya. PIC ada tapi again semuanya sih kayak team effort sih. Nah, oke. Terus related to yang tadi juga ya, sebenarnya ngomongin tentang funding-fundingan lah gitu. Sebetulnya lebih prefer yang mana sih? Apakah berarti tapi yang di funding itu pastinya harus sudah buka dulu ya bisnisnya, nggak mungkin misalnya gue baru punya planning atau mungkin? Kita invest di beberapa startup yang belum mulai atau ya? Waktu mereka masih ideation part sih ada beberapa, jadi again ini case by case tapi kita ada beberapa yang misalnya buka kayak dulu waktu kita invest di Kopi Kenangan mereka kayak udah sekitar 10-an atau 15-an ini kan outlet, tapi ada juga beberapa startup yang baru oke, kita punya ide kayak gini terus ya we invest in the idea sih, and then jalan tuh sampai sekarang gitu. Tapi ini apa ya? Investment itu kadang-kadang more art than science juga, karena banyak banget faktornya yang kita harus lihat foundernya siapa. Jadi ada beberapa founder yang experience-nya udah cukup banyak, so when they come to us with an idea dan punya planning yang cukup bagus, oke, we invest in that. Jadi maksudnya jadi sebetulnya kalau si usahanya belum mulai gitu, itu sebenarnya possible ya, masih berupa business plan tuh masih possible. Masih possible karena again dari semua faktor-faktor yang jadi alasan kenapa kita invest di suatu company, alasan paling kuatnya tetap foundernya siapa kan, whether orang ini bisa bikin company-nya dan idenya yang cukup gila ini untuk jadi sesuatu yang nyata. Jadi ya kadang-kadang kita ada beberapa yang invest masih di ideation stage. Tapi pernah nggak sih misalnya kejadian, tapi kita boleh lah ya sedikit bahasnya tentang kuliner dulu lah ya. Ada nggak sih sebenarnya di yang pernah di funding sama Alpha JWC ini yang misalnya baru punya satu cabang doang gitu kan, tiba-tiba diinvest angkanya bombastis gitu. Ada nggak kejadian kayak gitu? Ada nggak ya? Rahasia dapur sih kayaknya, maaf banget rahasia dapur. Oh, nggak boleh ya? Oke, nggak apa-apa, kita ganti pertanyaannya. Gitu. Tapi gini, kalau nggak diganti pertanyaan, bukan ada atau nggak, tapi gini, berarti sebenarnya in the ventures way lah ya, in the ventures way tadi kan udah dibilang bahwa sebenarnya possible aja kalau misalnya usahanya belum jalan itu possible, Berarti means kalau misalnya usahanya mungkin belum sampai menggurita apa? Let's say misalnya baru start mulai misalnya di bawah 1 tahun gitu, dan mungkin cakupannya scale-nya itu mungkin baru satu provinsi, bukan provinsi lah, satu kecamatan mungkin ya, maksudnya baru yang tergarap misalnya satu kecamatan doang nih gitu, tapi
karena dia foundersnya juga mungkin tadi dibilang cukup visioner, akan mengalahkan Indonesia misalnya, itu mengalahkan dunia gitu, punya planning yang bagus walaupun dia baru satu outlet kecil lah, let's say gitu kan, baru satu outlet kecil di satu kecamatan, let's say gitu ya, kan kecamatan kecil banget tuh. Itu berarti masih possible ya untuk bisa di funding. Masih dengan catatan dia punya dia punya target mau ngapain sebenarnya. Mau menguasai dunianya itu apa sih maksudnya? Planningnya kayak gimana gitu ya? Planningnya kayak gimana? Dia mau ngapain dan dia tahu dia bisa ngerjain ini. Dan sebenarnya kenapa? Halo? Wah, putus lagi kayaknya. Halo? Ada nggak? Halo? Putus tadi, putus. Halo, iya. Halo tadi, halo. Iya. Putus tadi sampai mana ya? Tadi putus. Tadi sampai itu tadi dia ya tadi pertanyaan gue yang baru di satu kecamatan. Okay. Possible, tapi kalau dia tahu apa tadi? Dia tahu dia mau ngapain sih sebenarnya. Dia tahu mau ngapain, milestone yang dia harus diraih apa, dan untuk mencapai itu dia harus gimana. Dia founder itu harus bisa ngejelasin with very detail dia mau ngapain dan dia butuh apa aja, dia butuh siapa untuk ngelakuin itu. Dan I guess not everyone can do it, untuk kayak ngelihat ke depan and to be very detailed on the milestone dia mau ngapain sih. Nah, terus ada satu poin penting juga yang sebenarnya pengen gue konfirmasi lah, maksudnya ini bener atau enggak gitu ya. Dari hasil ngobrol-ngobrol sama beberapa teman-teman gitu, ada yang bilang bahwa sebenarnya ada satu poin penting yang kayaknya seorang founders itu wajib banget punya dan bisa, itu adalah masalah numbers. Jadi dia nggak boleh alergi gitu ngomong numbers. Maksudnya dia itu paham hitung-hitungannya gitu kan. Tadi kan lu bilang juga, gue ngerti dia harus tahu mau ngapain, mencapainya pakai apa. Nah, tapi tahu harus ngapain, mencapainya pakai apa itu harus dibarengi dengan hitungannya, bener nggak? Yes. Bener ya? Kenapa tadi kita nanya, tadi misalnya pas ditanya founder enak bagusan 1 atau 2 atau banyak sih, itu sih jawabannya, karena numbers it's very important, tapi it's not the only thing that matters. Makanya kalau misalnya dia jago masak dan dia bisa marketing dan dia jago angka dan dia bisa ngurusin operasional, satu orang ini bisa jagoan banget, go ahead. Tapi iya, I mean you only have so many hours in a day juga kan. That's why sebenarnya kalau bisa ada co-founder atau bisa cari tim yang bisa support dia, jauh lebih baik. Nah, tapi hal tentang angka itu menjadi very very important, top of the priority atau enggak sebenarnya? Bukan angka doang sebenarnya, lebih itu sih visinya apa yang tadi. Karena kalau tahu angka doang, angka itu balik lagi sebenarnya. Cuma bisa ngitung yang ke belakang atau dia bisa bikin projection, dan untuk bikin projection ke depan kan unit you have to know more than just accounting. Harus tahu marketnya kayak apa. Jadi definisi angkanya sendiri tuh apa kan. Tapi ngerti accounting is a must nggak sih sebenarnya? Iya, tapi if you have tim yang bisa support atau misalnya co-founder yang bisa support, kenapa enggak gitu? Iya. Oke. Berarti sebenarnya bisa dibilang ya Tapi sebenarnya dalam satu tim itu berarti ada kewajiban lah ya orang yang bisa accounting. Jadi maksudnya di satu tim itu nggak bisa kalau misalnya nggak ada orang yang ngerti accounting, bener nggak? Iya. Karena kalau nggak dia nggak bisa ngitung jadinya kan. Nyatet aja susah kalau nggak bisa ngitung, iya kan? Iya benar sih. Karena basicnya tetap harus ada di untung rugi P&L-nya juga kan. Jadi iya balik-balik sebenarnya kayak we're looking for a super team kan. Kalau misalnya if you want to go big, bukan Superman. Ya, I see. Berarti betul-betul, berarti bener ya. Maksudnya yang kemarin gue sempat dengar itu ya, memang yang namanya numbers itu is a must lah. Accounting is a must, tapi accounting doang tuh sebenarnya nggak cukup. Gitu ya tadi ya. Gitu. Oke. Nah terus
misalnya nih ya, misalnya ini kan teman-teman foodpreneur juga banyak lah ya gitu yang nonton dan ngikutin gitu dari tadi juga. Nah, misalnya kalau misalnya mereka punya bisnis kuliner, terus pasti pengen lah ya, habis denger ini, terus habis denger kemarin ada mangkokku, terus yang kemarin, yang beberapa hari lalu banget lah, yang tadi tuh ada si mentor senior tadi yang muncul juga, yang dia juga baru nginvest kan, minuman itulah, itu kan baru diinvest tuh kan terdengar indah juga gitu. Tapi kan pasti teman-teman pebisnis kuliner kan juga pengen lah ya gitu kan. Nah, kira-kira ya sebenarnya kalau misalnya masih basic banget, let's say gitu ya, masih basic banget, gue butuh nih diarahkan misalnya gitu ya, gue butuh banget diarahkan. Nah, kira-kira ada nggak sih Del dari lu, pernah nggak sih misalnya bikin checklistnya? Misalnya kayak skill apa aja yang dibutuhkan, atau misalkan apa laporan keuangan apa saja yang harus ada misalnya kan. Karena kan kalau misalnya kita ngomongin bisnis yang baru mulai atau masih konvensional lah ya, misalnya cukup konvensional. Kadang-kadang tuh yang namanya keuangan itu sama mereka cuma cash in cash out doang loh. Jangan-jangan gitu kan. Nah, maksudnya punya nggak sih misalkan checklist kalau yang dibilang laporan keuangan. Nah, laporan keuangan itu kan udah macam-macam. Nah, pernah nggak bikin checklistnya misalnya, oke, dari laporan keuangan yang harus ada yang top priority aja, tapi ya nggak usah sampai semua jurnal pembalik apa-apa kan liar ya. Atau misalnya kayak apa? Selain ngomongin founder nih, tadi kan kalau udah, tapi kalau founder itu kan harus punya visi yang sangat-sangat visioner, sangat-sangat muka gue hilang ya, nggak apa-apa lah. Iya. Muka gue nggak apa-apa lah, muka gue hilang. Iya, gue juga bingung soalnya. Maksudnya kalau misalnya yang benar-benar harus visioner dan apa kan, somehow kadang-kadang lu harus nemuin orang yang tepat kan. Nggak semua orang yang founder itu punya itu kadang-kadang gitu ya. Tapi ya maksudnya apa sih sebenarnya bisa dibilang top priority-nya kalau misalnya orang yang baru mulai atau benar-benar nggak ngerti lah gimana cara biar diinvest gitu. Nah, punya nggak sih checklist misalnya 3 hal must have aja? Checklist, historical tuh harus banget penting sih, historical yang esin untuk nge-track sebenarnya kalian selama ini udah ngapain aja, marginnya berapa, and apa ya, break even point-nya di mana. Jadi hitungan-hitungan ini ya? Iya, keuangannya jadi bisa dihitung. Kalau misal kalian mau expand misal 10 kali lipat, 20 kali lipat, dari hitungan itu bisa kita mainin sebenarnya. Lebih kayak oke, apa yang bisa diturunin supaya marginnya nambah, atau apa yang harus di-push supaya marketingnya kita bisa lebih banyak gitu sih. Jadi basicnya di historical dan projection. 1 historical tahun, 2 tahun sama dan apa ya? Sebenarnya lebih penting tanyakan dulu sih kayak do you really need VC investment? Karena apa ya, semua orang tuh pasti nanya kayak gimana caranya dapat investment VC, tapi pertanyaannya adalah butuh atau enggak gitu. Butuh nggak sih? Karena it's not for everyone. I've met some people juga kok yang sebenarnya memilih untuk tidak karena apa ya, startup route is not for everyone, dan it's okay if you don't want to take it gitu. Dan karena banyak kok perusahaan-perusahaan lain yang nggak jadi startup dan bagus gitu dan bisa gede. Jadi sebenarnya pastiin dulu internally butuh nggak sih. Kenapa kalau misalnya emang visinya adalah kayak oke, kita mau bikin sesuatu yang artisan, yang kita nggak mau gede-gede banget, kita mau eksklusif atau segala macam, mungkin you don't need this VC investment. Jadi balik lagi cari dulu, tanyakan dulu pada diri sendiri dan tim kalau whether you really need this or not gitu. Dan kalau misalnya jawabannya iya, mulai riset sih sebenarnya kayak investor apa sih yang paling cocok untuk bisnis ini, karena nggak semua investor mau masuk di bisnis kuliner. Ataupun kalau misalnya mereka pun mau, belum tentu kalian suka sama orangnya. Again in a relationship gitu. Kalau misalnya nggak suka sama orangnya, kebayang nggak kerja sama orang ini dalam 6-8 tahun ke depan gitu loh. Nah kalau misalnya udah tahu siapa yang mau dituju gitu, baru
kalau misalnya tadi kayak nanya matrix apa yang harus ada, I Ya. think ajak kenalan dulu orang-orang ini untuk tahu sebenarnya apa sih yang mereka peduliin, karena I cannot speak for every investor karena semua investor punya apa ya, punya spotnya masing-masing, mereka nyari apa. Kalau Alpha JWC lebih nyarinya apa nih? Boleh nggak bocorin? Bocorin. Cari Kita lagi. nyari fundamental yang cukup strong, yang strong, as in yang bisa dijustifikasi. Kita I guess kita with COVID it's getting clearer that growth at all cost tuh udah nggak bisa lagi. Nggak bisa cuma terus-terusan ekspansi tapi nggak mikirin sebenarnya ke depannya gimana. Jadi apa ya, path to profitability-nya tuh harus ada. Jadi apalagi kalau misalnya kuliner gitu, misalnya kita bikin ekspansi. Oke, gue mau punya 20.000 outlet dalam waktu 10 tahun, tapi apakah itu jalan yang benar untuk profitability? Karena in the end ini adalah bisnis. We can only kayak grow gede-gedean kalau misalnya tidak bawa revenue yang ini juga buat apa gitu. Ya. Mungkin maksudnya apa ya? Jadi ngomongin target yang angkanya besar, saya tadi kayak grow bisa 20.000 cabang. Sebenarnya apa? Bukan nggak sih? Apa yang ngomongnya? Dream big-nya keren gitu, tapi mungkin yang lebih ingin dicari sama Alpha JWC itu lebih ke lu harus realistis yang pertama mungkin ya, lebih realistis gitu. Jadi jangan sampai karena ada target angka cabang itu, jadi akhirnya yang dia pikirkan itu adalah bagaimana caranya mencapai si target angka cabangnya doang. Tapi jangan-jangan malah setiap cabang nggak terlalu bagus performance-nya. Iya, optimis itu kayak bolehlah punya optimis apa segala macam, tapi ya harus realistis juga. Dan what we we always put our focus on fundamental sih, karena kalau fundamentalnya juga udah bagus, harusnya itu bisa ngejaga untuk performance tiap tempatnya supaya bagus gitu. Karena itu yang kita selalu tekenin untuk ngeliatin secara teliti sebenarnya, apalagi di awal-awal ini works gak sih, karena kalau di awal-awal kan masih agak-agak nyoba kan, kalau cocok gak sih di daerah ini, dan itu yang harus diperhatiin. Jadi jangan cuma karena buat apa kalau misalnya punya 100 cabang tapi cabangnya rugi semua. Buat apa? Buat why do you start the business in the first place kan, kalau misalnya semuanya rugi. Ya, malah jadi akhirnya cuma ngejarin jumlah cabang aja gitu ya. Jadi bukannya asal-asalan. Mending punya 3 tapi benar-benar kayak berlimpah ruah kan, daripada profitable tapi boncos semua gitu. Betul. Sama mungkin lebih ke apa ya, penting juga nggak sih sebenarnya aspek di mana si foundersnya ini jago banget untuk ngitung efisiensi, penting nggak sih sebenarnya? Itu penting sih, karena untuk bisa scalable kan berarti bisa melakukan sesuatu lebih banyak tapi dengan resource yang nggak bisa kayak dia nggak langsung berkali-kali lipat kan, kayak it's growing tapi harusnya semua tuh udah ada mesinnya untuk kita perlu ini tapi mungkin penanganan bahan bakunya juga lebih mudah kali ya di outletnya. Kemudian atau mungkin sesimpel kalau misalnya kayak dia punya 10 outlet dia dapat harga segini, mungkin dengan dia punya 100 outlet bisa sourcing lebih murah, atau mungkin dia bikin company sourcing sendiri yang kayak gitu. Itu harus jalan sih di strategic thinkingnya di founding teamnya. Oke. Ini waktunya udah sedikit lagi, kita belum foto bareng kan? Foto bareng lagi. Banyak foto kita. Banyak foto kita, tapi nggak yang live kayak cuma sekali dulu. Iya, cuma sekali. Habis itu kan PSBB, kita nggak pernah ketemu lagi. Iya nih, sedih. Ya udah, oke. Buat teman-teman, ayo jangan lupa di print screen, gitu kan? Di print screen, kemudian di print screen dong. Di print screen terus di post di IG story masing-masing, bisa tag ke @foodies.id. Adel mau di tagnya apa? Adelia RGH ya masalahnya. Iya, maaf banget. Bener nggak? Nggak bisa ganti dari 2012.
Iya, ya. Kita bergaya dulu. Jadi jangan lupa ya teman-teman ya, di tag ya. Kita di apa di print screen dulu. Gue juga mau print screen. 1, 2. Lagi. Oke. Lanjutin lagi. Ini masih ada waktunya sekitar 5 menit. Semoga nggak keputus. Apa lagi ya? Kok gue jadi lupa. Oke, nah terus berarti sebetulnya, oh ya, ini yang paling penting nih, yang buat teman-teman kalau misalnya mau mengakses Alpha JWC itu bisa kemana? Kita ada alphajwcventures.com, itu websitenya. Di situ kita kita ada form di atas tulisannya join us. Kalau misalnya mau mau masukin pitch deck bisa di situ. Kalau mau cari kerjaan juga bisa ada career di situ. Oh gitu. Jadi di situ ada formnya yang data-data apa aja sih yang kita perlu dari kalian. Nanti tim investmentnya akan reach out sih. Jadi harus cek di ininya ya, di websitenya berarti ya. Gitu. Oke, terus sama selain bisa reach out, oh ya mau nanya juga, itu kan tadi ngomongin pitch deck ya. Nah sebetulnya kalau ada nggak sih, ini nanya goblok-goblokan aja lah ya. Sebenarnya ada nggak sih template atau ada nggak sih orang yang benar-benar ngajarin bikin pitch deck? Ya of course nggak tahu deh, kalau Alpha JWC mungkin nggak ngajarin ya. Tapi sebenarnya ada nggak sih layanannya? Sebenarnya kalau mau belajar tuh banyak kok, kayak di Google aja banyak, kayak Y Combinator tuh punya websitenya. Oh iya Y Combinator. Iya. Ngajarin kayak Startup 101 tuh di situ ada. Dan kalau misalnya emang bener-bener butuh bantuan, I guess bisa coba ikut inkubator atau accelerator sih, karena pertanyaan-pertanyaan yang tadi kita bahas akan ada yang ngebimbing how to do it gitu sih. Any reference nggak accelerator atau inkubator yang mungkin yang mungkin bukan rekanan sih, tapi mungkin yang berdasarkan pengalaman cukup bisa diakses dan mungkin lulusan apa namanya, portfolio dari mereka juga banyak yang kuliner misalnya mungkin. Kalau yang PNP tuh juga ada yang kuliner, plug and play. Tapi setahu Digitaraya tuh punya Digitarasa yang khusus makanan, khusus Digitarasa ya. Itu wait, let me check. Ada kok Digitarasa, itu makanan semua. Oke, coba nanti di googling kali ya sama teman-teman ya, Digitarasa dari Digitaraya. Oh, ada ada Instagramnya Digitarasa_ID. Nah tuh Digitarasa_ itu accelerator ya atau atau incubator mereka? Hanya tuh cek sih, tapi itu makanan semua isinya. Oke, berarti Digitarasa ya, Digitarasa sama PNP tadi ya. Kemarin tuh sebenarnya udah sempat ngobrol sih di IG Live yang sebelumnya. Ya, memang mereka punya yang bareng sama GK Hebat. Yes. Ya, iya, siap. Berarti ada GK PNP sama Digitarasa ya, gitu, yang mungkin bisa dijadiin reference lah untuk teman-teman bisnis kuliner. Kalau misalnya pengen sampai bisa bikin pitch deck yang bagus lah. Sebenarnya bukan bikin pitch deck doang sih, ke belakangnya harus dibenerin juga ya. Bisnisnya harus dibenerin juga. Kayaknya sekarang juga dengan industri startup lebih open dengan makanan, harusnya program-program lain pun mau terima sih. Kalau dulu kan yang penting kayak coding canggih, sekarang they're more open for consumer product. Oke, paling ini tinggal semenit lagi, takut keputus, jadi mending kita yang putusin aja. Siap, baiklah. Oke, thank you banget Adel untuk thank you. Malam bergisinya, gurih-gurih sedap, gurih-gurih sedap informasinya hari ini. Nggak apa-apa, yang penting sharingnya sama ilmunya kayaknya sih cukup berguna lah ya, bukan cukup, sangat berguna buat teman-teman foodpreneur ya. Kita udah dari ngomongin pitch deck, dari ngomongin apa itu venture capital, apa itu kenapa foundersnya harus kuat, kenapa ada numbers, macam-macam lah ya tadi ya gitu kan.
you control the process, you control the result misalnya kan. Jadi itu benar-benar pelajaran-pelajaran yang mungkin bisa dicatat lah ya sama teman-teman. Tapi jangan khawatir, yang hari ini telat ikut misalnya itu tetap masih ada di IGTV-nya Foodies, sama nanti akan naik juga di YouTube channelnya. Semoga kita nanti kedepannya bisa collab apa lagi kali ya, collab apa lagi, sama semoga Adel masih mau kalau misalnya semoga diajak bisa kita ketemu beneran. ngobrol-ngobrol terus. Iya bener ya. Oke, kalau gitu thank you banget Adel buat waktunya. Sama-sama. Malam ini digangguin sejam suruh Thank you ngomong. udah diundang. Oke, buat teman-teman Food Runner juga thank you yang udah nontonin kita gitu kan. Sampai ketemu di Foodies on Sharing selanjutnya. Bye. Bye.